Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Elsa Mersela Sembiring, Vanessa Saragi, Yuni Dahlia, lalu ada Alexander, dan yang terakhir yaitu Jaratul. Objek kajian yang dibahas yaitu supply chain pada sektor pertanian, khususnya supply chain kembang kol di negara Italia. COVID-19 memberi pengaruh yang signifikan pada rantai pasok pertanian kembang kol. Oleh karena itu, peneliti melakukan pendekatan dan evaluasi guna mempertahankan dan meningkatkan alur operasional supply chain pada negara Italia. Definisi masalah dalam jurnal ini yaitu rantai pasokan global saat ini berada di tengah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa peristiwa-peristiwa seperti pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, bencana alam, dan gangguan logistik global seperti terhambatnya terusan Suez telah memaksa para manajer rantai pasokan untuk memikirkan kembali cara mereka dalam mengelola ketahanan dan keberlanjutan sistem mereka. Namun, yang menjadi permasalahan utama adalah bahwa sebagian besar rantai pasokan masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi disrupsi-disrupsi tersebut. Sistem yang ada umumnya belum didukung oleh teknologi yang memungkinkan deteksi risiko lebih dini, simulasi skenario gangguan, atau adaptasi terhadap perubahan secara real-time. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami penurunan performa layanan, pemborosan sumber daya, dan hilangnya peluang bisnis ketika gangguan terjadi. Jurnal ini juga menyoroti bahwa teknologi digital seperti supply chain digital twin atau SCDT sebenarnya menawarkan solusi potensial. Teknologi ini memungkinkan penciptaan replika digital dari rantai pasokan fisik untuk melakukan simulasi atau pengambilan keputusan berbasis data. Namun kenyataannya, adopsi konsep ini masih sangat terbatas dalam praktik industri. Penyebab utamanya adalah belum adanya metodologi yang terstruktur dan adiktif untuk mengimplementasikan SJDT secara nyata dalam rantai pasokan perusahaan. Lebih lanjut, jurnal ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam literatur akademik di mana sebagian besar penelitian mengenai SCDT masih bersifat teoritis, tanpa dukungan studi kasus praktik yang kompresif, terutama dalam sektor agri-food yang kompleks dan rentan, seperti dalam studi kasus kembang kol yang diangkat dalam jurnal ini. Dibutuhkan pendekatan digital yang mampu mempertimbangkan faktor ketahanan, logistik, dan keberlanjutan sekaligus. Berikut adalah kerangka kerja holistik dan siklik untuk SCDT. Itu ada 8 langkah. Step 1, Real Supply Chain Awareness. Kemudian lanjut step 2, Supply Chain Data Collection. Step 3, Supply Chain KPIs. Step 4, Event Solution Identification. Step 5, Supply Chain Modeling for Digitalization. Step 6 yaitu Supply Chain Simulation. Step 7 yaitu Digital Twin Driven Decision Making. Dan step 8 yaitu Supply Chain Red Saving. Ilustrasi permasalahannya itu ada gangguan dunia nyata yang mengguncang rantai pasok, misalnya pandemi COVID-19, perang Ukraina, penutupan sementara terusan Suez, yang mengakibatkan rantai pasok mengalami keterlambatan pengiriman, kekurangan bahan baku, kerugian finansial, dan peningkatan limbah. Kemudian rantai pasok mengalami konvensional tidak tangguh sistem fisik terlalu kaku. Contohnya, kasus seseorang pemasok sayuran kembang kol tidak bisa panen tepat waktu karena kekurangan tenaga kerja. Produknya rusak, tidak bisa memenuhi permintaan, dan pendapatannya menurun, dan pemborosannya meningkat. Yang mengakibatkan di sini rantai pasok tidak bisa merespon cepat saat ada perubahan mendadak. Terus tidak bisa memprediksi dampak kepuasan secara menyeluruh. Kesenjangan antara teori dan praktik konsep supply chain digital twin atau SCDT masih banyak dibahas di antara kertas. Masalah dalam rantai pasoknya, hampir semua studi tentang SCDT bersifat teoritis dan belum banyak digunakan secara nyata, terutama di sektor agri-food yang sangat rentan terhadap disrupsi. Jadi kesimpulannya, definisi masalah yang diangkat dalam jurnal ini mencakup kurangnya ketangguhan rantai pasokan konvensional, minimnya integrasi teknologi digital seperti digital twin, serta tidaknya tersedia kerangka kerja yang sistematis dan terbukti untuk membantu manajer membuat keputusan berbasis data dalam menghadapi tantangan modern.
Masalah-masalah ini yang coba dijawab oleh metodologi holistik dan siklik yang diusulkan oleh para penulis jurnal ini. Prioritas dalam menghadapi tantangan besar seperti bencana alam, krisis geopolitik, dan pandemi, rantai pasokan perlu lebih dari sekedar efisiensi operasional. Organisasi juga dituntut memiliki ketahanan dan keberlanjutan. Untuk menjawab kebutuhan ini, muncul konsep kembaran digital rantai pasokan atau supply chain digital twin atau SCDT sebagai alat strategis dalam mengelola ketidakpastian. Yang pertama, the supply chain digital twin, research trends digital twin atau DT, adalah representasi digital dari objek fisik atau proses nyata dalam konteks industri 4.0. DT sudah banyak digunakan untuk perawatan prediktif, pemantauan sistem, pelatihan, dan desain produk. Konsep ini bertujuan untuk satu, memprediksi gangguan atau disruption, kedua, menguji solusi tanpa risiko nyata, ketiga, meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan resilience. Dua, simulation-based approach for supply chain management focus on analogistic. Simulasi adalah cara untuk mencoba skenario seandainya terjadi sesuatu tanpa merusak sistem nyata. AnyLogistic adalah salah satu software terbaru dan khusus dibuat untuk memodelkan dan mensimulasikan rantai pasok. Dengan software ini berfungsi untuk satu, mendesain ulang jaringan distribusi, mengatur stok, menilai performa rantai pasok berdasarkan data nyata dan skenario gangguan. Tiga, research gaps and our innovative contribution. Peneliti melihat bahwa ada kekosongan atau gap dalam penelitian SCDT yang bisa dijawab oleh studi ini. Masalah gaps yang ditemukan: 1. SCDT masih baru dan belum umum digunakan, padahal potensinya besar. Belum ada kerangka kerja yang sistematis untuk membuat dan menjalankan SCDT. Banyak penelitian tentang SCDT masih teoritis saja, belum banyak yang diuji di dunia nyata. Yang keempat, software seperti AnyLogistic belum banyak digunakan, terutama di sektor makanan dan pertanian. Selanjutnya itu ada hasil, di mana studi kasusnya ini dilakukan di sektor agri-food, yaitu kembang kol yang berada di Italia. Skenario gangguannya itu meliputi ada kekurangan tenaga kerja, gangguan transportasi, penutupan distribusi center, fluktuasi permintaan. Apa solusi yang diuji? Itu ada 4, kemitraan dengan agensi tenaga kerja sementara, kerjasama dengan perusahaan logistik atau pihak ketiga, rute alternatif langsung, diversifikasi pelanggan dan pemasok. Yang pertama, tahapan awalnya yaitu penyusunan Supply Chain Digital Twins atau SCDT. Karena masih banyak metode atau langkah yang praktis untuk menerapkan SCTD, maka penelitian ini menyusun kerangka siklikal dan holistik agar SCTD bisa benar-benar digunakan dalam dunia nyata. Ini frameworknya atau kerangkanya itu terdiri dari 8 langkah, yang diantaranya itu harus menentukan indikator performansi KPI untuk mengidentifikasi gangguan dan solusinya. Tahapan yang kedua itu adalah pengukuran, yaitu perhitungan dengan indikator KPI. Penelitian menggunakan 4 indikator utama atau KPI untuk menilai performa rantai pasok dalam berbagai skenario. Ini adalah hasil dari main description-nya. Lalu mereka membuat 9 skenario simulasi, yaitu skenario 0, itu normal tanpa gangguan, ada skenario 1-4 gangguan D1 sampai D4, ada skenario 5 sampai 8 itu gangguan dan solusi, yaitu tertera S1 sampai S4. Simulasi dilakukan 10 kali per skenario menggunakan AnyLogistic, itu adalah softwarenya untuk akurasi dan hasil statistik. Hasil utamanya yaitu pada gambar berikut. Di sini sudah dijelaskan main solution-nya itu seperti apa dan efeknya itu bakal seperti apa. Contoh perbandingan pendapatnya itu adalah skenario 0 itu sama dengan normal, skenario 1 adalah gangguan panen, dan skenario 5 itu adalah gangguan panel dan solusi S1. Terima kasih. Hasil simulasinya yaitu satu gangguan signifikan yang menyebabkan penurunan pendapatan hingga 19%, penurunan limbah makanan, penurunan tingkat layanan pelayanan. Yang kedua itu adalah implementasi solusi dapat mengurangi dampak tersebut secara signifikan. Contohnya, strategi S2, yaitu harus kerjasama dengan 3PL, yaitu memulihkan 92% pendapatan normal dan mengurangi limbah. Terus ada lagi skema simulasi memungkinkan analisis biaya manfaat sebelum implementasi nyata. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan supply chain digital twin dengan kerangka holistik dan siklik dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan rantai pasok agri-food. Melalui simulasi dan penerapan solusi strategis seperti kemitraan tenaga kerja dan kolaborasi logistik, gangguan dapat diminimalkan secara signifikan, menjadi rantai pasok yang lebih adaptif dan tangguh terhadap kritis.